Smartwatch ini harganya under 1 juta loh. Apa aja sih fiturnya? Let's check it out. Nah, pas lu nonton ini, make sure lu jangan skip-skip karena along the way ini bakal ada muncul potongan kode voucher yang kode vouchernya itu berantai nih. Dimana kalau misalnya dalam seminggu itu ada 4 video dari YouTube channel kita, kalau lu gabungin itu bisa menjadi satu voucher yang nilainya 500.000 dan pastinya ada terms and condition. Jadi jangan di skip-skip ya. Oke, kita langsung bahas di part 1 yaitu design and build quality. Seperti yang kita lihat, ukuran jam ini cukup besar. Untuk detailnya nanti aku tampilin on paper. Layar jam ini yang melengkung dan agak besar memudahkan kita untuk pantau aktivitas. Nah, tapi untuk aku pribadi, jam ini agak kegedean karena pergelangan tangan aku cukup kecil. Nah, tapi mungkin jam ini lebih cocok untuk orang-orang yang punya pergelangan tangan yang besar gitu. By the way teman-teman, kalau kalian mau cek video unboxing jam It Active Watch Curve WR01 ini bisa dicek di kanan atas ya. Oke, untuk desainnya jam ini simple dan gak kaku. Jadi ada 2 tombol di sisi kanan. Untuk sisi kirinya ada penempatan speaker. Untuk build quality-nya oke, kokoh dan gak kopong. Jadi waktu dipakai itu kelihatan mahal. Nah, tapi untuk jam ini memang agak berat. Jadi waktu dipakai seharian, di pergelangan tangan aku lumayan capek. Nah, aku kemarin juga sempet coba bandingin untuk beratnya jam It ini dengan Garmin Vivoactive 5. Nah, untuk jam It ini untuk beratnya itu di 53 gram dan jam Garmin cuma 36 gram. Oke, selanjutnya kita masuk ke part 2 yaitu bahas fiturnya. Jadi kalau yang paling aku suka dari jam ini yaitu waktu ada notif WA masuk. Jadi kadang aku tuh bisa langsung baca teks tanpa harus buka dari handphone. Karena yang ke-detect itu teksnya lumayan panjang. Nah, untuk fitur selanjutnya yang aku suka itu juga Find My Phone gitu. Jadi kebantu banget nih buat aku yang sering lupa taruh handphone aku di mana gitu. Nah, kalau untuk aku minusnya di jam ini waktu aku pakai di luar ruangan gak ada fitur buat auto brightness. Jadi aku perlu atur sendiri. Nah, tapi untungnya untuk jam ini bisa dengan mudah untuk mengatur brightness-nya. Jadi tinggal swipe ke atas, terus cari brightness, terus langsung disesuaikan sama yang aku mau. Nah, biasanya rata-rata smartwatch itu kan udah bisa custom pakai galeri kita sendiri kan untuk di wallpapernya. Tapi jam It ini belum mumpuni. Tapi untuk jam It ini kita bisa custom untuk icon-iconnya pada wallpapernya. Nah, untuk custom biasanya buka dari aplikasi It Watch, terus ke Watch Face Gallery, terus pilih Custom Face, klik Custom Face, terus atur sesuai yang kalian mau, klik confirm, terus atur ikonnya sesuai yang kita mau, terus klik save. Kalau seperti ini artinya sudah berhasil untuk diganti custom yang udah kita atur tadi. Terus yang canggih dari jam ini, waktu HP aku dan jam ini posisinya lumayan jauh. Misalnya aku di dapur dan HP-nya di kamar, atau waktu aku disconnect Bluetooth dari jam ini, dia akan langsung otomatis muncul reminder atau notifikasi anti loss reminder. Nah, lanjut ke part 3 yaitu ngomongin soal mode olahraga. Nah, untuk jam It Smartwatch ini kasih kita 100 pilihan olahraga. Nah, untuk bisa langsung akses ke mode atau menu olahraganya, kita bisa langsung klik kanan bawah. Terus langsung ke display olahraga apa aja yang bisa kita pilih. Terus kita juga bisa atur untuk olahraga apa aja sih yang kita tuh mau display ke menu olahraga dengan klik personalization, terus klik plus, terus pilih aja olahraga apa, contohnya fitness, terus pilih
spin, terus confirm. Lalu kita coba cek di menu olahraganya akan keluar olahraga spin. Kemarin aku sempat cobain untuk fitur runningnya, aku bandingin antara jam It ini dengan jam Garmin Vivoactive 5. Untuk hasilnya 2 kali aku coba lari di 2 km dan 5 km, 2 kali juga nggak kedetek nih untuk jaraknya di jam It ini. Nah tapi untuk di jam Garmin ini kedetek. Untuk rata-rata pace-nya juga error. Jadi kalau di jam It ini aku kedeteknya sekitar 130 menit, sedangkan di jam Garmin ini aku kedeteknya sekitar 6 menit. Tapi untuk maps-nya waktu aku lari 2 km itu masih kedetek untuk maps-nya. Jadi sama dengan jam Garmin sebenarnya datanya. Tapi untuk pas aku lari 5 km, jam It ini udah nggak bisa kedetek maps-nya. Jadi beda sama data yang kedetek di jam Garmin. Nah teman-teman, kalau kalian mau cek video review Garmin Vivoactive 5, kalian bisa cek di atas ya. Terus kita bisa langsung masuk ke part yang juga nggak kalah penting, yaitu monitoring kesehatan. Nah jam ini bisa otomatis untuk monitor heart rate kita. Jadi untuk mengakses menunya yaitu langsung dengan swipe ke kiri, terus langsung ada tuh kelihatan current heart rate kita, terus juga ada resting heart rate dan average heart rate gitu. Dan jam ini juga bisa untuk monitor tingkat stres kita, yaitu dengan klik menu terus pilih yang ini, terus kedetek tuh stres kita itu kalau stres aku sekarang di angka di 40, jadi normal. Nah terus kita juga bisa untuk detect sleep data kita. Nah tapi untuk kali ini di jamnya nggak kedetek nih. Jadi kita bisa langsung cek datanya di aplikasi It Active Watch. Aku sempat bawa jam ini buat tidur untuk cek apakah sleep datanya itu akurat. Terus aku bandingin sama sleep data yang dari HP aku. Ternyata datanya itu beda tipis dan ya cukup akurat. Nah untuk part terakhir yaitu kita bahas soal baterainya. Jadi waktu aku cas baterai jam ini dari angka 0 sampai angka 100 itu butuh waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Memang ini tergolong cukup lama untuk ngecas jam tangan gitu. Nah tapi untuk pemakaiannya jam ini cukup hemat baterai sih. Jadi bisa digunakan dari 5 sampai 7 hari. Kalau menurut aku, jam tangan ini lebih cocok digunakan untuk kaum laki-laki yang punya pergelangan tangan yang besar karena layarnya yang cukup besar dan enak buat dipakai. Nah, biasanya juga cocok untuk daily use. Jadi untuk pergi kerja atau untuk pergi keluar rumah, pergi ke pusat-pusat perbelanjaan. Jadi jam tangan ini worth to buy kalau kalian cuman untuk ningkatin style, bukan untuk dipakai buat olahraga. Jadi gimana nih teman-teman? Menurut kalian bakal beli nggak jam ini atau bakal pikir-pikir lagi? Thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh langsung ditanyakan ke Instagram dan TikTok kami di @weareinindonesiaofficial. Dan teman-teman juga bisa support channel kita lebih lagi dengan subscribe, like, comment, and share ke teman-teman yang lain. Dan thank you teman-teman. See you. Bye-bye.